Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 7 akan membahas tentang penulisan soal HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Pemateri pertama ada Akbar Rizik, pemateri kedua ada Rizky Rohmatul Jannah, pemateri ketiga ada Sofi Halimah Mawadah, dan pemateri keempat ada Maftuha Robiatul. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Pengertian soal Higher Order Thinking Skill merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Higher Order of Thinking Skill adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metagnotif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menurut Adi Saputra. Karakteristik soal Higher Order Thinking Skill atau biasa disebut dengan HOTS. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. The Australian Council for Educational Research atau biasa disebut dengan ACER menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses menganalisis, merefleksi, memberikan argumen atau alasan, menerapkan konsep pada situasi-situasi berbeda, menyusun, menciptakan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi bukanlah kemampuan untuk mengingat, mengetahui, atau mengulang. Dengan demikian, jawaban soal-soal HOTS tidak tersurat secara eksplisit dalam stimulus. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Soal-soal HOTS merupakan instrumen penilaian yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini terkait berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, keagamaan, teknologi, informasi, dan aspek kehidupan lainnya. Yang ketiga, menggunakan bentuk soal beragam. Bentuk-bentuk soal yang beragam dalam soal HOTS, sebagaimana yang digunakan dalam PISA, bertujuan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes. Hal ini penting diperhatikan oleh guru agar penilaian yang dilakukan dapat menjamin prinsip objektif. Terdapat beberapa alternatif bentuk soal yang dapat digunakan untuk menulis butir soal HOTS sebagai berikut. Yang pertama, pilihan ganda. Yang kedua, pilihan ganda kompleks, benar atau salah, atau iya atau tidak. Yang ketiga, isian singkat atau melengkapi. Yang keempat, jawaban singkat atau pendek. Dan yang terakhir, uraian. Untuk selanjutnya, level kognitif. Pada level kognitif ada 3 level. Pertama, level pengetahuan dan pemahaman. Pada level ini mencakup dimensi proses berpikir, mengetahui C1 dan memahami C2. Ciri-cirinya mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Untuk level kedua, level aplikasi. Pada level aplikasi mencakup dimensi proses berpikir, menerapkan, atau mengaplikasikan. C3. Ciri-cirinya mengukur kemampuan menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya, atau untuk menyelesaikan masalah rutin. Dan level ketiga, level penalaran, disebut dengan level keterampilan berpikir tingkat tinggi, karena pada soal ini siswa harus mampu mengingat, memahami, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah konseptual. Level ini mencakup dimensi proses berpikir, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta C6. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan soal HOTS.
Pertama, menganalisis kode yang dapat dibuat soal-soal HOTS. Kedua, menyusun kisi-kisi soal. Ketiga, merumuskan stimulus yang menarik dan konstekstual. Hal yang harus diperhatikan untuk menyusun stimulus soal HOTS antara lain: pilihlah beberapa informasi, dapat berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus. Dua, stimulus hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau menciptakan. Selanjutnya, pilihlah kasus atau permasalahan konstekstual dan menarik yang memotivasi siswa untuk membaca. Pengecualian untuk mata pelajaran bahasa, sejarah, boleh tidak konstekstual. Dan yang terakhir, terkait langsung dengan pertanyaan atau pokok soal dan berfungsi. Langkah selanjutnya dalam penyusunan soal HOTS atau yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Dan yang terakhir, membuat pedoman penskoran rubrik atau kunci jawaban. Selanjutnya yaitu peran Higher Order Thinking Skills atau HOTS dalam penilaian. A. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh satuan peserta didik bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan atau SKL untuk semua mata pelajaran. B. Peran soal HOTS dalam penilaian. Poin yang pertama, mempersiapkan kompetensi siswa menyongsong abad ke-21. Di sini sekolah berharap dapat membekali siswa untuk memiliki jumlah kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21. Poin yang kedua, memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah atau lokal genius. Soal-soal HOTS hendaknya dikembangkan secara kreatif oleh guru sesuai dengan situasi dan kondisi di daerahnya masing-masing. Poin yang tiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Pendidik formal di sekolah hendaknya dapat menjawab tantangan di masyarakat sehari-hari. Ilmu pengetahuan yang dipelajari di dalam kelas hendaknya terkait langsung dengan pemecahan masalah di masyarakat. Lalu poin yang keempat, meningkatkan mutu dan akuntabilitas penilaian hasil belajar. Instrumen penilaian dikatakan baik apabila dapat memberikan informasi yang akurat terhadap kemampuan peserta tes. Penggunaan soal-soal HOTS dapat meningkatkan kemampuan keterampilan berpikir anak. Selanjutnya yaitu strategi dan implementasi penyusunan soal Higher Order Thinking Skills atau HOTS. A. Strategi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kemendikbud tahun 2017, P26-27, strategi penyusunan soal-soal HOTS dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen stakeholder di bidang pendidikan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing. B. Pusat. Direktorat Pembinaan Dikdasmen sebagai leading sektor dalam pembinaan sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia, mengkoordinasikan strategi penyusunan soal-soal HOTS dengan Dinas Pendidikan, provinsi atau kabupaten atau kota dan instansi terkait melalui 1. Merumuskan kebijakan penyusunan soal-soal HOTS. 2. Menyiapkan bahan berupa modul penyusunan soal-soal HOTS. 3. Melaksanakan pelatihan pengawas, kepala sekolah, dan guru terkait dengan strategi penyusunan soal-soal HOTS. Yang keempat, melaksanakan pendampingan ke sekolah-sekolah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, provinsi, atau kabupaten, atau kota, dan instansi terkait lainnya. Lalu, selanjutnya ada Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Pusat juga melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mensosialisasikan kebijakan penyusunan soal-soal HOTS dan implementasinya dalam penilaian. Selanjutnya, memfasilitasi kegiatan penyusunan soal-soal HOTS dalam rangka persiapan penyusunan soal-soal. Dan yang terakhir, melaksanakan pengawasan dan pembinaan ke sekolah-sekolah. Lalu yang kedua ada Satuan Pendidikan. Satuan Pendidikan menyiapkan bahan-bahan penilaian dalam bentuk soal-soal yang memuat soal-soal HOTS. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman guru tentang penulisan soal kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher
order thinking skills yang biasa disebut HOTS. Lalu yang kedua, meningkatkan keterampilan guru untuk menyusun instrumen penilaian high order thinking skills atau HOTS. Dan poin selanjutnya yaitu implementasi. Penyusunan soal-soal HOTS di tingkat satuan pendidikan dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah memberikan arahan teknis kepada guru-guru sekolah tentang strategi penyusunan soal-soal HOTS. Yang kedua, Wakase kurikulum dan tim pengembangan kurikulum sekolah menyusun rencana kegiatan untuk masing-masing sekolah yang memuat antara lain uraian kegiatan, sasaran atau hasil, pelaksanaan, jadwal pelaksanaan kegiatan. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, kepala sekolah melaksanakan kegiatan sesuai rencana kegiatan. Yang keempat, guru atau MGMP sekolah melaksanakan kegiatan sesuai penugasan. Lalu yang kelima, kepala sekolah dan wakase kurikulum melakukan evaluasi terhadap hasil penugasan kepada guru atau MGMP sekolah. Kepala sekolah mengadministrasikan hasil kerja penugasan guru sekolah sebagai bukti fisik kegiatan penyusunan soal-soal HOTS.